Renungan 7. Menikmati kebebasan, jangan kebablasan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat sekarang ini di era Presiden Jokowi, banyak yang mengeluhkan ketiadaan kebebasan. Itu sangat mengherankan. Apa mereka lupa bahwa pada zaman Orde Baru begitu banyak pemberedelan atas majalah ataupun surat kabar, dan juga pengawasan terhadap seminar, diskusi dan lain sebagainya. Malah ada yang mengatakan bahwa Jokowi itu diktator. Itu lupa pada situasi bagaimana zaman Orde Baru dulu. Selama Orde Baru, acara seminar, diskusi, sarasean, dialog, pertemuan, atau orientasi kampus tidak selalu dapat dilaksanakan. Harus ada izin. Juga pertunjukan, show, gelar seni, pementasan, pembacaan puisi tidak mudah dilaksanakan. Sering tidak dapat izin. Pertanyaannya, mengapa? Karena pemerintah, pihak keamanan khawatir bila terjadi kerusuhan dan pengerusakan. Jadinya pelarangan itu demi keamanan dan untuk menjaga stabilitas. Lebih-lebih bila materinya kontroversial. Misalnya Marsinah menggugat. Kita tahu siapa Marsinah, dia buruh. Atau tentang Udin, kita tahu siapa Udin, yaitu wartawan. Seringkali karena tokoh pembicaranya, misalnya yang berseberangan dengan pemerintah, atau materinya, atau audiensnya, atau tempat tertentu. Pemerintah Orde Baru membatasi orang dan pembicaranya. Banyak tokoh dicekal, wakil-wakil rakyat direkol. Kebenaran hanya tunggal, yakni apa yang disuarakan oleh pemerintah. Siapapun yang tidak sesuara harus dibungkam mulutnya. Hingga M.H. Ainun Nadjib mengeluhkan lewat lagu yang berjudul Capeknya. Kau pidato keterbukaan, tetapi di mana-mana kerjamu membungkam. Padahal dengan itu masyarakat tidak memiliki sarana atau saluran untuk mengeluarkan unek-uneknya. Daya ekspresi, kreasi, penyaluran aspirasi, dan pelepasan impuls emosi atau katarsis kejiwaan disumbat, buntet, dan mampet. Rakyat menjadi massa yang diam tetapi amat tertekan. Dalam tahun 1995 saja tercatat ada 27 kegiatan dibatalkan. Berapakah orang yang dikecewakan? Betapa berat beban kekecewaan itu. Pemerintah sepertinya tidak pernah mengkalkulasikan. Kini Orde Baru sudah lewat. Pendekatan keamanan atau security approach harus ditinggalkan. Orde Baru lewat, Orde Reformasi terbit. Orde ini harus belajar dari kesalahan masa lalu yang sama sekali tidak menguntungkan dan malah membawa bencana. Adakah bendungan yang akan tahan bila tidak ada salurannya? Saluran itu kini telah dibuka. Orang bebas untuk berserikat dan berkumpul. Partai-partai tumbuh bak cendawan di musim hujan. Ormas-ormas lama pun bangkit dan yang baru pun bermunculan. Namun demikian amat disesalkan
Di sana sini terdapat kerawanan, berbagai kerusuhan, penjaraan, teror, pembekalan, potensi tampil sewaktu-waktu. Berbagai demonstrasi terjadi di mana-mana menuntut banyak hal. Semua inikah utang Orde Baru yang harus dibayar sekarang? Semua itu akumulasi dari pengendalian atau pengebirian hak-hak sipil dan kurang kontrol timbal balik antara penguasa dan rakyat. Bagi rezim Orde Baru, berbagai kekacauan dianggap berakar dari banyaknya partai. Karenanya partai-partai dikurangi dan dirampingkan menjadi 3 dan diazas tunggalkan. Stabilitas menjadi kartu mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Padahal diamnya rakyat tidak berarti selalu alim dan baik. Kuburan juga tenang, tetapi di sana tidak ada kehidupan manusiawi. Pemerintah rezim Orde Baru tidak paham apa yang dialami dan dirasakan rakyatnya. Pengasingan politik yang diberlakukan secara besar-besaran terhadap rakyat membuat mereka tak berdaya. Tetapi bagaimana lama-kelamaan rakyat menggeliat. Karena keluhan-keluhannya tentang pemerataan ekonomi, kemandirian politik, dan kesamaan hak di mata hukum secara transparan telah diingkari dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk masuk akal bila lalu masa rakyat kehilangan akal. Tindakan anarkis menjadi satu-satunya jalan. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Namun, apapun alasannya, tindakan anarkis itu tidak dapat dibenarkan. Apa yang masuk akal belum tentu masuk hati. Apa yang benar secara nalar belum tentu baik. Hati memiliki rasionalitasnya sendiri. Bila ini tidak diindahkan, maka reformasi lepas kendali tanpa melalui saluran yang benar dan membobol bendungan realitas yang mengarah ke perilaku keserba-bolehan, permissive attitude. Kebebasan dan keterbukaan yang tengah berhembus dalam era reformasi bagaimanapun harus kita syukuri dan kita nikmati. Namun reformasi harus kita jalankan secara bijak agar kebebasan tidak digunakan sebagai kedok kejahatan. Bandingkan 1 Petrus bab 2 ayat 16. Tujuan reformasi sejati adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Karenanya harus ada penjagaan pemurnian gerak reformasi yang sejati, sehingga tidak menyimpang dari rel-rel moralitas dan iman yang benar. Akhirnya kebebasan menjadi kebablasan. Tuhan memberkati kita. Amin.